Hai teman-teman, Dinda di sini. Di video kali ini aku mau berbagi tips tentang cara penggunaan sheet mask yang benar dan apa aja yang harus kalian hindari dalam penggunaan si sheet mask ini atau sering disebut masker topeng. Karena kalau penggunaannya tidak secara tepat, si masker topeng ini tidak akan bekerja secara maksimal atau bahkan tidak bekerja sama sekali di muka kalian. Jadi percuma kalian pakai si masker ini karena tidak akan ada efek atau khasiat yang kalian rasakan. Tapi kalau kalian menggunakan masker ini dengan cara yang tepat dan penggunaan yang juga rutin, tidak hanya sekedar melembabkan, tapi masker ini benar-benar akan membuat wajah kalian itu jauh lebih glowing, sehat, dan juga mulus. Dan masker topeng ini bagus banget kalau harus dibandingkan dengan jenis masker yang lain karena si masker topeng ini memiliki cairan kandungan essence di dalamnya yang setara dengan saat kita menggunakan skincare. Jadi selama kita menggunakan masker jenis topeng ini, sama seperti kita memberikan booster vitamin untuk muka kita. Yang pertama, ini tahapan penting banget sebelum kita memulai menggunakan masker, dimana muka kita tuh harus benar-benar bersih. Lakukan double cleansing minimal dengan micellar water. Lanjut ke cuci muka. Gunakanlah sabun muka yang biasa kalian gunakan karena di sini kita harus benar-benar mengosongkan pori-pori wajah kita dan kulit wajah kita dari kotoran apapun itu. Selanjutnya menggunakan toner dan kapas. Di sini gunanya kapas untuk membantu si toner agar menyerap ke kulit dan si kapas ini juga dapat mengangkat sisa-sisa kotoran yang belum terangkat bersih dari kinerja sabun muka kita tadi. Lalu lanjut menggunakan essence dan terakhir serum, lalulah kita bisa lanjut menggunakan si masker topeng ini. Kalau bagi kalian tahapan ini terlalu berat dan terlalu banyak, cukup menggunakan toner aja tanpa harus lanjut essence dan juga serum. Lalu kenapa muka kita benar-benar harus bersih sebelum menggunakan masker? Tentu saja muka kita harus dalam keadaan kosong dari kotoran, debu, polusi, ataupun kuman agar si cairan essence dari masker ini benar-benar masuk dan menyerap ke kulit kita tanpa adanya halangan dari kotoran-kotoran tersebut. Yang kedua, penggunaan moisturizer cream. Ini boleh banget dipakai, cuman jangan sampai salah tahapan penggunaan moisturizer cream ini karena si moisturizer cream ini sifatnya adalah mengunci kelembapan atau step terakhir dari skincare kalian. Jadi kalau kalian mau pakai si moisturizer ini duluan baru pakai masker itu salah banget karena muka kalian udah kalian kunci sama si moisturizer cream. Si masker tidak akan berfungsi lagi, manfaatnya tidak akan masuk ke dalam kulit. Yang ketiga, menggunakan masker yang terlalu lama, bahkan ada yang sempat berpikir kalau masker ini aman-aman aja, bahkan dibawa tidur sampai dia kering sekalipun. Padahal itu tidak boleh dan tidak benar, bahkan sudah diakui oleh beberapa dokter kulit dan dokter kecantikan kalau untuk menggunakan masker ini cukup mengikuti anjuran yaitu 15 hingga 20 menit saja. Karena jika melewati batas waktu yang telah ditentukan, masker topeng ini malah akan membuat kulit kalian jadi kering. Apalagi kalau sampai penggunaan masker ini dibiarkan sampai mengering di kulit, itu bisa mengakibatkan iritasi pada kulit wajah kalian. Yang keempat, mencuci wajah setelah menggunakan masker. Itu tidak boleh dilakukan. Jadi biarkanlah muka kalian itu setelah menggunakan masker topeng ini sampai cairannya itu benar-benar meresap di muka kalian. Karena si masker ini sama saja dengan penggunaan skincare. Kalau kalian pakai skincare, nggak mungkin kan setelah pakai skincare kalian cuci muka. Sama juga saat menggunakan si masker jenis topeng ini. Pasti ada beberapa di antara kalian yang belum tahu tentang hal ini dan juga pasti mencuci muka karena merasa risih dari essence yang lengket di muka kalian. Kalian bisa membantu memaksimalkan proses penyerapannya dengan sambil dipijat-pijat muka kalian atau kalian angin-anginkan. Pasti di antara kalian ada yang nggak tahu dan ngebuang cairan dalam bungkusan masker dan topeng dari bekas masker yang kalian pakai padahal itu masih basah. Sebenarnya cairan dalam bungkusan tersebut dan masker topeng yang sisa kalian masih basah itu pun bisa digunakan kembali untuk kalian oleskan pada area tubuh yang lain seperti siku, tangan, dan juga kaki. Dan tentu saja dengan cara seperti itu area tubuh kita yang lain pun akan merasakan manfaat dari si masker topeng ini juga. Di sini aku ada buat tulisan yang bisa nanti kalian capture untuk beberapa pilihan masker yang akan kalian beli dan bisa kalian sesuaikan dengan masalah kulit kalian ataupun kebutuhan kulit kalian. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video aku kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe atau kalian bisa tanya-tanya di kolom komentar.